Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harti Zakiano Fitri dengan NIM A1E122007 dengan mata kuliah Evaluasi Diagnosis Kesulitan Belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD. Di sini anak yang menjadi sasaran identifikasi saya adalah anak dengan inisial HR yang merupakan anak yang berusia 11 tahun. Anak tersebut sekarang duduk di kelas 5 SD dan dia diduga mengalami kesulitan belajar dalam hal membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat pendek. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan dari hasil identifikasi yang saya lakukan. Yang pertama adalah anak yang berinisial HR ini adalah anak yang berusia 11 tahun yang sekarang duduk di kelas 5 SD. Nah, HR ini merupakan anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga tersebut dan dalam keluarga tersebut memiliki 3 saudara dan ia merupakan anak bungsu. Nah, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua HR ini adalah pola asuh otoriter. Tetapi karena HR ini juga merupakan anak bungsu satu-satunya dan laki-laki satu-satunya, terkadang HR juga terlalu dimanja dan terlalu diberikan pengawasan yang terlalu overprotective atau terlalu berlebihan seperti itu. Selanjutnya, untuk masalah kesehatan, HR ini memiliki kesehatan fisik yang baik, tidak ada penyakit yang kronis atau kecacatan di dalam dirinya. Selanjutnya, HR ini diduga memiliki kesulitan belajar dalam hal membaca dan menghafal ayat-ayat pendek di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, HR ini merupakan anak yang pintar dalam pendidikan akademiknya. Bahkan HR ini selalu meraih peringkat di kelasnya dari kelas 1 sampai ia kelas 5 SD dan itu tidak pernah turun. Jadi dapat dikatakan HR ini sangat rajin belajar dan tidak pernah menunda-nunda seperti itu. Ia adalah anak yang rajin berusaha dalam belajar akademiknya. Nah, untuk kegiatan lingkungan sehari-hari yang dimiliki oleh HR ini pagi bersekolah SD, lalu sepulang dari itu ia juga sekolah madrasah. Nah, dalam sekolah madrasah ini HR juga mengalami keterlambatan. Untuk teman-teman yang lain yang seusia dan seumuran dengan HR ini, ia sudah di kelas atas, sedangkan HR ini masih di kelas bawah dan ia masih terbata-bata dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan untuk menghafal ayat pendek pun ia belum mampu. Karena HR ini adalah anaknya yang selalu berusaha dan ia tidak dan HR ini kan selalu berusaha untuk menghafal, jadi sedikit demi sedikit ada perkembangan. Kalau dari hasil wawancara saya dulu, HR ini bahkan tidak bisa membedakan huruf hijaiyah satu dan yang lainnya, tapi karena ia rajin untuk berusaha dan orang tuanya pun memberikan penanganan seperti, dan bahkan HR ini selalu diberikan pendidikan agama dari orang tuanya dari ia sedini mungkin. Tetapi memang ia mengalami keterlambatan dalam hal tersebut, diduga mengalami keterlambatan dalam hal tersebut. Pendidikannya seperti dalam hal menghijau huruf hijaiyah itu belum bisa, membaca itu juga belum bisa, tetapi pendidikan akademiknya baik seperti itu. Lalu untuk lingkungan dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh HR ini dapat dikatakan sebagai lingkungan dan prasarana yang cukup baik dan memadai, karena HR ini tergolong kepada keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi yang cukup baik, sehingga untuk kebutuhan belajar dan segala macam pendidikannya terbutuhi. Dan karena HR ini diduga memiliki kesulitan belajar dalam hal membaca dan menghafal ayat-ayat tadi yang seperti saya katakan, jadi yang dilakukan oleh orang tua dari HR ini bahkan sempat memindahkan HR ini dari tempat mengaji yang satu ke tempat mengaji yang lainnya juga.
Lalu juga HR ini di sekolah madrasahnya juga belajar terus, dan di rumah juga diberikan ajaran lagi, diberikan pendidikan lagi oleh orang tuanya. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan dari yang saya ketahui dari hasil wawancara saya, orang tuanya mengatakan makin kesini progres perkembangannya sudah lebih baik, sudah lebih lumayan daripada sebelumnya. Karena sebelumnya HR ini belum bisa membedakan huruf hijaiyah, belum bisa menghafalnya, sekarang sudah tahu. Cuma anak HR ini belum bisa membaca seperti anak seusianya yang sudah bisa semua. Lalu juga kalau masalah psikologis, motivasi belajar HR ini cukup baik karena ia merupakan anak yang rajin. Seperti yang saya katakan tadi, ia selalu berusaha untuk belajar dan terus menerus sehingga tadi adanya peningkatan progres belajarnya. Lalu untuk tingkat kecerdasannya dapat dikatakan baik, apalagi tingkat kecerdasan dalam hal akademiknya. Tetapi kalau untuk itu yang di sekolah SD, kalau yang di sekolah madrasah ia masih terbelakang karena ia kelasnya masih di bawah teman-temannya yang lain. Lalu untuk kondisi perasaannya, kepercayaan diri dari si HR ini terkadang juga menurun karena ia merasa teman-temannya udah bisa, kenapa saya belum bisa. Jadi terkadang ia merasa tidak percaya diri akan hal itu dan terkadang mengurung diri. Mungkin dari yang saya ketahui ini ada pengaruh dari pola asuh orang tuanya, karena orang tuanya ini adalah orang tua yang sangat menuntut pendidikan kepada anaknya. Orang tuanya juga menerapkan pola asuh otoriter, jadi cukup keras dalam hal pendidikan. Karena HR ini selalu ditekan kepada pendidikan akademiknya, jadi ia terlalu fokus akan hal itu. HR pun belajar itu dari usia yang cukup dini seperti itu. Mungkin ia mengalami keterlambatan dalam membaca dan menghafal itu karena HR ini terlalu fokus karena sesuatu dan ia merasa terbebani akan hal tersebut. Karena orang tuanya sangat mementingkan pendidikan akademik dan juga pola asuh yang ketat dan keras terhadap HR ini. Tetapi walaupun begitu, HR ini juga kadang terlalu dimanja karena ia merupakan anak laki-laki satu-satunya dan juga anak bungsu. Jadi terkadang kesempatan HR ini untuk berekspresi itu lebih sedikit atau kurang, seperti itu. Nah, seperti yang telah saya pelajari, bahwa kesulitan belajar ini apabila anak tersebut telah bersungguh-sungguh dan telah berusaha untuk mempelajari hal tersebut namun ia tidak bisa. Nah, itu disebut dengan kesulitan belajar. Nah, dalam hal HR ini juga seperti itu. Ia adalah anak yang rajin, berusaha untuk belajar terus, tetapi ia memang sulit untuk membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran ini. Dibandingkan dengan anak seusianya, teman-temannya semuanya sudah bisa, dan itu terkadang menimbulkan kepercayaan diri yang rendah dari diri si HR ini. Tapi penanganan dari orang tuanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sudah banyak penanganan yang dilakukan, dan itu juga karena Pak HR ini anak yang berusaha untuk belajar karena dia merasa malu dengan teman-temannya. Jadi kata orang tuanya sudah ada perkembangan sedikit demi sedikit, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.